Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran 2. Apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu dan bagaimana mereka melakukannya? Ada yang tahu? Menurut saya, mungkin saja semua pihak yang ada di sekolah itu turut bekerja sama dalam membuat taman menjadi indah, hijau, asri seperti itu. Atau mungkin dari Pak Bun atau orang yang suka bersih-bersih sekolah itu loh teman-teman. Nah, ada banyak sekali kemungkinan. Menurut kalian, kenapa tamannya bisa seperti itu? Sebenarnya, apa sih kewajiban kita di sekolah? Apa kita juga wajib untuk merawat sekolah, merawat taman? Nah, sekarang kita disuruh untuk mengelompokkan mana yang kewajiban dan mana yang hak yang ada di sekolah. Kewajiban kita di sekolah itu banyak sekali ya teman-teman. Di sini saya akan menuliskan beberapa. Yang pertama, menjaga kebersihan taman sekolah. Kita tidak boleh mengotorinya. Menyiram tanaman yang ada di taman sekolah. Lalu, tidak merusak tanaman yang ada di taman. Memberantas hama pengganggu tanaman, mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Saya tambahi lagi di sini, yaitu tidak membuang sampah sembarangan ya. Hak yang kita dapat dalam sekolah itu adalah kita akan mendapat lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman. Lalu dapat belajar dengan tenang. Udara di lingkungan sekolah menjadi segar, lebih bersemangat dalam belajar, dan lingkungan menjadi hijau dan asri. Perlu saya ulangi lagi di sini, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapat. Kita harus seimbang antara hak dan kewajiban ya. Mari kita sama-sama melakukan kewajiban kita agar kita juga mendapatkan hak kita. Apakah perbedaan sekolahmu dengan sekolah pada gambar? Apa yang sudah kamu lakukan untuk sekolahmu? Ceritakan taman sekolahmu. Ceritakan juga apa yang sudah kamu lakukan agar taman sekolahmu indah. Tulislah ceritamu di buku tulis. Sekolah kalian pasti memiliki taman ya teman-teman, entah itu kecil atau besar, saya yakin semuanya pasti memiliki taman. Coba kalian lihat pada halaman 56, itu kan ada gambar taman ya teman-teman. Menurut kalian, apa perbedaan taman pada gambar itu dengan taman yang ada di sekolah kalian? Dan apa yang sudah kalian lakukan untuk membuat taman kalian itu menjadi bagus? Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Bagaimana keadaan sekolahmu saat ini? Apakah yang kamu inginkan? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, di sini ada bacaan. Sekolah yang indah dan rapi. Wow, keren ini. Pada gambar dapat kita lihat ruangannya bersih, nyaman, ya. Oke, mari kita baca. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas.
Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, biasanya banyak sekali loh teman-teman, saya lihat itu meja banyak sekali coretan, lalu kursi juga. Nah, kalian tempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Yang untuk menulis itu buku ya teman-teman. Kalian jangan mencoret-coret meja, lebih baik kalian berkarya di atas buku ya. Aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Berpangku tangan itu artinya tidak bekerja untuk membereskan sesuatu, hanya menunggu saja. Itu adalah berpangku tangan ya. Agar sekolahku indah dan rapi, yang sebaiknya kita lakukan adalah yang pertama. Oh, ini termasuk kalimat saran ya teman-teman. Kalimat saran itu biasanya diawali dengan kata seharusnya atau sebaiknya. Saran yang harus dilakukan agar menjaga sekolah indah dan rapi adalah yang pertama, seharusnya semua siswa bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Yang kedua, seharusnya siswa dapat membuat dan menjaga taman kelas. Yang ketiga, seharusnya selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Nomor 4, sebaiknya melakukan piket kelas secara rutin. Yang kelima, sebaiknya membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah beberapa yang harus kalian lakukan agar sekolah kalian terlihat indah dan rapi. Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak yang ada di sekolah. Hak apa yang kamu dapat dari kewajiban itu? Nah, kita disuruh untuk menyebutkan hak dan kewajiban yang ada di sekolah, ya. Apa yang wajib kulakukan dan hak yang kudapat? Nah, yang wajib dilakukan adalah yang pertama, melakukan piket kelas secara rutin. Ayo, di sini siapa yang tidak pernah piket? Lalu, membersihkan saluran air yang ada di lingkungan sekolah. Pohon-pohon yang ada di sekitar lingkungan sekolah harus dirawat bersama. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapat hak berupa lingkungan sekolah hijau, sehat, dan nyaman. Yang kedua, lingkungan sekolah bersih dari sampah. Dan yang ketiga, terhindar dari penyakit berbahaya. Mungkin teman-teman ada tambahan lain juga nggak apa-apa, silahkan kalian tulis ya. Amati jawabanmu di atas. Jawaban ini loh teman-teman. Nah, jawaban ini. Kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat. Lakukan dengan percaya diri. Nah, tadi kan banyak sekali kegiatannya ya teman-teman. Misalnya melakukan piket kelas, lalu membersihkan saluran air. Nah, pilihlah satu kegiatan, lalu jelaskan apakah kegiatan itu membuat kamu sehat dan kapan kamu melakukannya. Misalnya, 1 minggu sekali aku melaksanakan piket kelas, yaitu pada hari Senin. Pada hari Senin itu aku membersihkan lemari, membersihkan bangku, membersihkan jendela. Kegiatan itu membuat aku sehat karena aku dapat bergerak dan menghasilkan keringat. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin teman-teman ada ide lain juga nggak apa-apa, silahkan kalian tulis. Kalian tulis pada buku tulis kalian. Kamu pasti melakukan kegiatan saat waktu luang, misalnya saat sekolah libur.
Ada yang berenang, ada yang bermain sepak bola, menyiram tanaman, membantu ibu merapikan rumah. Kira-kira kalian yang mana? Ceritakan kegiatan di waktu luang yang biasa kamu lakukan. Pasti kegiatan itu dapat membuatmu sehat. Kak, saya nggak tahu gimana cara cerita. Cara bikin cerita itu gimana? Nah, ini saya kasih contohnya. Misalnya, waktu luang kalian bersepeda ya teman-teman. Bersepeda merupakan kegiatan yang mengasihkan. Karena dengan bersepeda kita akan mudah bersosialisasi, bertemu dengan teman sebaya. Bagi anak-anak, bersepeda melambangkan sesuatu yang menyenangkan, waktu bermain, dan juga udara segar. Tak hanya itu, karena aktivitas bersepeda juga mempunyai manfaat lain, yaitu manfaat kesehatan. Setiap mengayuh pedal sepeda dapat membakar lemak serta memperkuat otot-otot kaki. Bersepeda di atas tanah yang bergelombang, menanjak, atau terdapat rintangan-rintangan lainnya akan melatih tubuh kita. Bersepeda sangat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini tulisan saya sepertinya agak berantakan ya teman-teman. Kalian bisa menuliskan cerita kalian sendiri. Kalian waktu luang ngapain gitu ya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, menuliskan saran. Yang kedua, kewajiban dan hak di sekolah. Dan yang terakhir, menceritakan pengalaman memanfaatkan waktu luang. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.